wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semangat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga tetap bisa berkegiatan, belajar di rumah dengan semangat. Anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa hari ini saya akan menyampaikan materi tentang momentum dan impuls. Kalian sudah belajar kemarin, belajar mandiri melalui daring di literatur yang sudah ada disiapkan di internet, dan sudah saya berikan soal-soal untuk merangkum, dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa menjawabnya dengan baik, walaupun ada beberapa orang yang harus belajar lagi ya. Sekarang saya akan mencoba membuatkan visu untuk kalian tentang materi impuls dan momentum. Momentum dan impuls ini tidak adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang dinamika gerak, yaitu apa? Hukum Newton. Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan hukum Newton. Kemudian masih ingat ya, ada berapa hukum Newton? Betul, ada 3. Hukum Newton 1, 2, 3. Hukum Newton pertama, kelembaman. Hukum Newton 2, percepatan. Hukum 3, akselerasi. Nah, itu jangan dilupakan karena itu adalah materi dasar dari memahami momentum dan impuls ini. Saya ingin kembali lagi kepada kalian tentang hukum Newton tersebut. Seperti yang pernah saya ajarkan pada kalian, bahwa sebuah benda ya, kalau kemudian diberi gaya, apa yang terjadi pada benda? Ya, benda akan bergerak atau berpindah. Nah, ini kemudian bendanya mempunyai apa? Mempunyai kecepatan. Nah, jadi sebuah benda itu mempunyai apa? Mempunyai massa. Jadi jika benda diberi gaya, maka benda itu kemungkinan bergerak atau berpindah sehingga dia mempunyai kecepatan. Nah, benda mempunyai massa, maka benda yang bermassa ini mempunyai kecepatan, dan ini yang disebut dengan momentum. Ini adalah momentum. Jadi besaran momentum ini adalah besaran yang diberikan pada benda yang memiliki kecepatan. Jadi kalau kemarin waktu kita belajar tentang energi kinetik adalah benda adalah ya, jadi energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Maka di sini ada besaran baru sekarang yang namanya momentum. Ya. Kemudian jika gaya yang bekerja pada benda ini dalam waktu tertentu, dalam selang waktu tertentu, di sini bekerja dalam waktu delta t, selang waktu tertentu, maka ini yang disebut dengan impuls. Ini adalah bentuk bagian yang untuk memudahkan kalian memahami tentang apa itu momentum dan apa itu impuls. Ya, jadi kalau momentum adalah besaran benda, yaitu hasil kali massa dengan kecepatan, sedangkan impuls itu adalah besarnya gaya dan selang waktu bekerja dari gaya itu. Oke, ini adalah informasi awal seperti yang kalian pelajari di buku literatur kalian semua ya, tentang momentum dan saya ulangi lagi. Jadi ada sebuah benda bermassa M, ya, kemudian diberi gaya, maka gayanya akan bergerak atau berpindah.
Kalau dia berpindah, maka dia akan mempunyai kecepatan. Besaran masa kali kecepatannya ini kita sebut dengan momentum. Kemudian gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu terhadap benda, maka besarannya disebut dengan impuls. Oke, itu adalah pemahaman awal untuk momentum dan impuls. Jadi kalau kita tulis seperti yang telah kalian pelajari, di yang pertama momentum yang disimbol dengan P kecil. Apa momentum seperti yang kita pelajari? Pak? Ya. Jadi hasil kali massa benda dengan kecepatan benda. Yang ditulis B sama dengan M kali M, massa, satuannya kilogram, B, kecepatan, satuannya apa? Meter per sekon. Maka P momentum, satuannya kilogram, meter per sekon. Nah, itulah itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian apa untuk impuls? Impuls. Nah, impuls ini saya mengatakannya adalah rasa, gitu ya, rasa dari gaya. Karena impuls itu yang diderita oleh sebuah benda. Jadi kalau benda dikenai gaya, maka gaya yang dirasakan oleh benda itu namanya impuls. Impuls itu saya mengatakannya dengan rasa gaya pada benda. Rasa gaya. Jadi besarnya hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja pada benda. Ditulis I sama dengan F delta T. Itu adalah impuls, jadi rasa. Jadi memang kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau momentum mungkin kalian bisa ya. Jadi kalau sebuah benda diberi gaya maka dia bertambah kecepatannya, itu momentum. Jadi momentumnya bertambah. Kenapa bertambah? Karena ada gaya penyebab. Kemudian kalau impuls, ini sepertinya sering dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya mungkin kalian belum mengenalnya. Contohnya impuls ini ya, misalnya kalau kalian sedang olahraga atau olahraga senam itu, apa yang dipakai agar kalian waktu jatuh tidak sakit? Benar, pakai matras. Ya, kenapa kalian pakai matras? Jawabannya mudah, biar tidak sakit. Nah, kenapa kalau pakai matras tidak sakit? Coba kamu perhatikan itu. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yang sering kita pakai adalah apa? Helm. Helm pasti kalian sering menggunakannya. Kamu perhatikan di dalamnya helm ada apa? Ada gabus atau busa. Kenapa diberi? Ya. Kemudian juga pernah melihat tinju. Nah, kalau petinju sedang bertanding, apa yang digunakan? Sarung tinju. Maka sarung tinjunya terbuat dari apa? Dari gabus, ya, dari busa di situ. Mengapa kau pakai itu? Ya, biar gaya yang diterima oleh orang itu tidak terlalu besar rasanya pada orang yang kena tonjok.
Ya, jadi sama seperti matras itu terbuat dari busa sehingga tidak sakit. Kenapa? Pada saat kalian jatuh, maka gaya gravitasi yang bekerja pada kalian bekerja tidak terjadi pada cepat, tetapi secara perlahan. Sehingga impuls yang dirasakan, gaya yang dirasakan itu tidak terlalu besar. Beda kalau kamu langsung jatuh pada tanah. Maka selang waktu pada saat terjadinya gaya gravitasi terhadap tubuh kalian itu akan besar sehingga impuls yang dirasakan besar. Ya. Sama seperti misalnya waktu memukul bola, ya, bola kasti atau bisbol, maka itu ada terjadinya sangat cepat. Maka dia akan merasakan kecepatan yang besar dari bolanya itu. Kemudian yang sering dipakai lagi adalah apa? Di mobil apa? Sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman itu dibuat bagaimana? Masih ingat? Ya, pada saat terjadi benturan atau ngeri mendadak, maka sabuk ini tidak menahan kalian. Dengan demikian dia akan ikut, sehingga gaya yang terjadi pada kalian itu tidak sehingga tidak terasa sakit. Itu adalah. Kemudian ada lagi sekarang itu Pak, gelembung ya, balon. Kalau ada kecelakaan mudah-mudahan tidak celaka ya, jadi balon, maka untuk mengurangi terjadinya tumbukan yang berbahaya maka diberikan gelembung itu, balon udara. Nah, sehingga impuls yang dirasakan oleh tubuh kita itu lebih kecil ya. Jadi sebenarnya apa? Delta T. Nah, delta T I sama dengan delta T. Jadi ini rasa yang dirasakan oleh benda. Oke, itu adalah impuls. Dan F adalah gaya, delta T ini di F adalah gaya, satuannya Newton, delta T adalah selang waktunya, skon, sehingga I adalah impuls, maka satuannya Newton skon, itu sama dengan kilogram meter per sekon. Jadi satuan dari impuls itu sama dengan momentum. Oke, itu adalah pemahaman awal dari momentum dan impuls. Jadi contoh seperti itu. Jadi kemarin saya tanyakan pada kalian. Jadi bagaimana cara seorang petinju agar pada saat ditonjok dan tidak bisa mengelak, maka kepalanya harus mengikuti gerakan tangannya untuk mengurangi impulsnya itu, sehingga impuls yang dirasakan itu lebih kecil. Tuh, oke, bisa dimengerti? Sekarang saya lanjutkan bagaimana hubungan antara momentum dan impuls. Nah, ini kita akan turunkan dari hukum 2 Newton. Dari hukum 2 Newton. Ingat ya, hukum 2 Newton apa? F sama dengan M kali A. F sama dengan M, A-nya itu apa? Delta V per delta T. Kalau delta T-nya kita bawa ke kiri, F sama dengan delta T sama dengan M delta V. Delta V itu adalah M VT min V. Ya. Oke. Nah, F kali delta T sama dengan M VT min M V0. Ini adalah impuls, ini adalah PT, ini adalah V0. Momentum akhir, momentum awal. Maka impuls dengan delta V.
Di besarnya impuls itu sama dengan perubahan momentumnya. Jadi pada saat benda itu diberi gaya, maka akan terjadi perubahan kecepatan, maka besar impuls yang dirasakan oleh benda itu sama dengan perubahan momentum dari benda itu sendiri. Ini adalah hubungannya. Impuls itu bisa ditulis apa? Bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum ya untuk benda. Jadi kalau ingin tahu berapa besarnya impuls yang bekerja pada benda itu bisa kita ketahui dari apa? Perubahan momentum. Nah, ini adalah materi impuls dan momentum. Di yang paling penting bahwa momentum itu adalah massa kali kecepatan. Setiap benda yang bergerak mempunyai momentum. Sedangkan impuls adalah rasa dari gaya benda yang dirasakan, yang bergantung kepada waktu. Jadi kalau impuls itu sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tadi saya berikan contoh tadi. Dan hubungan antara momentum dan impuls adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Demikian anak-anak. Mudah-mudahan ada tambahan pemahaman kalian terhadap momentum dan impuls. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat online. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hukum kekalahan momentum pada tumbukan. Saya kira itu terlebih dahulu. Silakan kalian simak dengan baik-baik. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.